Dalam doa, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran Roh Kudus. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Allah Roh Kudus telah ada di tengah-tengah kami, mempersiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami undang kuasa Roh-Mu yang kudus hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatannya sebelum melayani dan kepercayaannya. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang saya hormati dan saya kasihi. Serta terus kami doakan Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kesempatan sebelum melayani hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Belum semuanya, lantai 3, lantai 4, lantai 2, dan yang di rumah. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang haus dan lapar akan firman Allah. Bisa lampaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan selamat hari Pentakosta. Bilang saudara, selamat hari Pentakosta. Saudara, kalau saudara menganggap hari Pentakosta bukan hari yang luar biasa, saudara salah besar. Karena Pentakosta adalah hari di mana Allah mencurahkan rohnya yang kudus kepada setiap orang percaya. Katakan amin. Oleh karena itu tema khotbah hari ini adalah receiving the Holy Spirit, atau menerima atau mengalami kepenuhan dari Roh Kudus. Bilang kiri kanan saudara, Roh Kudus mau penuhi kamu. Bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus adalah salah satu pribadi yang paling banyak tidak dihargai oleh kekristenan atau oleh orang Kristen. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang paling lemah dari Allah Bapa, Allah Putra. Roh Kudus berada di tingkatan paling bawah. Bahkan ada juga orang Kristen yang saya kenal dan saya tahu berpikir bahwa Roh Kudus itu bukan Allah, tapi hanya pesuruh dari Allah Bapa dan Allah Putra. Tapi saudara salah besar. Roh Kudus dengan Allah Bapa, Allah Putra tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Mereka sama-sama Allah, mereka sama-sama berkuasa. Yang setuju bilang amin. Mungkin saudara bingung bagaimana membedakan antara Tritunggal. Mereka konsepnya seperti itu. Tritunggal adalah dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya, dapat dibedakan. Sama-sama bilang sama saya, tidak dapat dipisahkan. Beberapa contoh mengenai pembahasan mengenai Tritunggal. Yang pertama, kalau saudara ditanya bagaimana jelaskan Tritunggal, ini contoh. Nggak ada contoh yang sempurna, karena nggak mungkin kita bisa menjelaskan Tuhan dengan sempurna. Bilang amin dulu. Karena pada prinsipnya makhluk yang lebih rendah tidak dapat mengerti atau memahami makhluk yang lebih tinggi. Sebagai contoh, mohon maaf saudara, anjing gak mungkin bisa memahami manusia. Kalaupun anjing ngerti manusia hanya sebagian, betul apa tidak? Binatang anjing gak mungkin bisa menyelidiki manusia. Saya gak pernah lihat binatang anjing pakai kacamata dan menyelidiki manusia. Kalaupun ada itu di film-film saudara. Kalau manusia bisa gak menyelidiki binatang anjing? Bisa. Manusia bisa gak memahami binatang anjing? Bisa, begitu juga manusia tidak mungkin dapat memahami Allah yang lebih tinggi dari dia. Kalau kita bisa memahami Allah dengan sempurna, maka kita menjadi apa? Allah. Contoh yang pertama untuk mengenal mengenai Tritunggal adalah segitiga. Segitiga ini gambarnya, segitiganya ada berapa? 1, sudutnya ada berapa? 3, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Segitiganya ada 1, tetapi sudutnya ada berapa? 3. Contoh yang kedua adalah ruangan. Ini ruangan. Ruangannya ada berapa? 1, tapi dimensinya ada 3. Panjang, lebar, tinggi. Dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Kalau saudara tanya, apa sih Tritunggal itu? Gimana jelasinnya? Bagaimana 3 orang jadi 1, 1 jadi 3? Itu dia, ruangan. Contoh berikutnya adalah waktu. Waktu saudara ada 1, tapi waktu mengandung 3 dimensi. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan
Dan yang keempat, masa kogito. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan. Masanya, waktunya ada berapa? Ada 1, dimensinya ada 3. Contoh yang paling terakhir saudara, biar saudara bisa mantep gitu. Contoh yang paling terakhir adalah H2O, unsur kimia. H2O, H2O itu bukan harap-harap cemas, bukan. H2O itu adalah bagian dari air, es, dan uap. Kalau saya tanya sama saudara, tolong dong ambilin air. Dan tiba-tiba saudara kasih saya es. Bilang, lu kok es sih? Saya kan minta air. Ini kan sama-sama H2O. Kan nggak mungkin, betul apa tidak? Air bukan es bukan uap bukan air. Itu sederhana, singkat saja. Mungkin suatu hari kita akan belajar mengenai Tritunggal, saudara. Mungkin suatu hari. Enggak ada yang jawab ya, mantap ya. Saudara mau? Benernya, coba yang mau belajar soal Tritunggal, saya mau angkat tangan, saya mau lihat dulu saudara. Itu banyak loh, baik buka ayatnya loh. Banyak buka ayatnya, bahasa aslinya. Nanti model-model saudara yang telat mikir. Nanti pulang gini. Kalau saudara yang kurang pandai, di luar ada jualan otak-otak saudara. Bisa beli berdasarkan kebutuhan saudara. Nah, kita akan belajar kenapa ada papan tulis, saya juga nggak tahu kenapa. Kita akan belajar hari ini saudara, adalah pelajaran hari ini sangat teologia, sangat teologia. Bobot teologianya dalam sekali, dalam sekali. Jadi kenapa saya pakai papan tulis? Biar saya bisa tulis dan saudara bisa mengerti. Jadi bear with me, fokus sama saya, jangan ke distract sama apapun juga. Kalau ada yang WA bilang, Pak belum dibayar, bilang Yesus sudah bayar di kayu salib, bilang. Biar saudara bisa fokus ke depan. Yang pertama, dari receiving the Holy Spirit, ada 3 baptisan yang harus dimiliki atau harus dijalani oleh semua orang percaya. Ada 3 baptisan. Ada 3 baptisan saudara. Mohon maaf, tulisan saya kayak dokter. Ya. Oke, bisa baca ya. Ada berapa baptisan? 3 baptisan yang semua orang percaya harus mengalaminya. Baptisan yang pertama, nanti kita akan lihat ayatnya. Baptisan yang pertama adalah baptisan di mana Roh Kudus, kita singkat saja RK. RK ini bukan Ridwan Kamil. Oke, Roh Kudus membaptis kita menjadi kepunyaan Yesus. Saya nyesel pakai papan ini. Tuhan YK. Ampun, jelek banget. Hancur banget tulisannya itu. Roh Kudus membaptis kita jadi kepunyaan Yesus. Ya, amin ya. Saya kalau ngajar di S1, S2 juga mahasiswa mau nanya, Segen. Saya, ngerti nggak? Ngerti Pak. Kalau dibilang nggak ngerti dapat C. Yang kedua adalah the disciple atau murid-murid atau orang percaya membaptis kita. Makin turun. Membaptis kita dalam air. Ini diangkatnya papanya deh. Yang ketiga adalah Yesus membaptis kita atau Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, oke? Ya sudah, beriman aja, percayalah ya. Ini tulisan anak saya ini. Ya pokoknya ini ya, Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus membaptis kita menjadi milik Yesus. Saya tulis di sini adalah salvation. Salvation. Keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, salvation. Yang kedua, Roh Kudus, murid-murid membaptis kita dalam air. Saya sebut dengan istilah water. Sama-sama bilang sama saya, water.
Dan yang ketiga, Roh Kudus atau Yesus membaptis kita penuh dengan Roh Kudus. Saya beri nama dengan Spirit atau Roh. Sama-sama bilang sama saya Spirit. Sama-sama bilang sama saya salvation, water, dan Spirit. Saya hapus saja. Karena nggak baik jadi bukti nanti. Ini yang tiga yang paling penting. Saudara, tiga baptisan, salvation, water, and spirit. Kita lihat baptisan yang pertama. Saudara, baptisan yang pertama, 1 Korintus, the Holy Spirit baptize us in Jesus. Roh Kudus membaptis kita menjadi atau di dalam nama Yesus. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-13. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab telah dibaptis menjadi apa? Dan kita semua diberi minum dari apa? Baptisan yang pertama ini adalah baptisan ketika saudara mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan apa? Mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan Kan tinggal jawab doang bos tadi. Mau lihat tulisan saya yang indah lagi? Maka engkau akan diselamatkan. Yang kita sebut dengan istilah kita menjadi body of Christ. Disebut dengan salvation. Kita diselamatkan. Baptisan yang kedua adalah the disciple baptize us in water. Atau para murid membaptis kita di dalam air. Kita lihat Matius 28 ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca. Matius 28 ayat yang ke-19. 3, 2, 1, ya. Karena itu Bapa dan Anak dan yang kita sebut yang pertama adalah salvation, yang kedua adalah apa? Water, yang ketiga adalah apa? Spirit. Baptis, yang ketiga adalah Jesus baptize us in atau or with the Holy Spirit. Baptisan Yesus membaptis kita menjadi penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara melihat ada 3 baptisan, salvation, water, and Spirit. 3 baptisan ini, kalau saudara melihat dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil, kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil sinoptik, Injil similar. Di 4 Injil ini hanya menulis 4 yang sama. Yang pertama kematian Yesus, penguburan Yesus, dan kebangkitannya. Peristiwa perempuan saudara tertangkap basah hanya ditulis di salah satu Injil. Apalagi orang kerasukan legion hanya ditulis di salah satu Injil. Tetapi di 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sama-sama membahas mengenai baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus very important. Sangat amat sangat penting. Kita lihat dari keempat Injil ini, saudara. Sama-sama kita lihat dari Injil yang pertama, Injil Matius ayat 3, Matius 3 ayat 11. Apa yang dikatakan Injil Matius tentang yang namanya baptisan selam. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1, ya. Dengan Roh Kudus dan dengan apa? Api. Kitab Markus 1 ayat yang ke-8 berkata apa? Aku dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan apa? Tadi Matius, Markus sudah membahas, sekarang kita lihat apa yang dikatakan Dr. Lukas tentang baptisan Roh Kudus. Lukas 3 ayatnya yang ke-16, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ia akan membaptis kamu dengan apa? Dengan Roh Kudus dan dengan apa? Api. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan Rasul Yohanes tentang baptisan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat yang ke-33. Dan aku pun, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan apa?
Zaman dahulu di Old Covenant, Roh Kudus itu tidak tinggal selamanya dalam tubuh orang percaya. Kalau orang percaya itu jatuh dalam dosa, maka Roh Kudus undur daripadanya. Contohnya siapa? Saul. Ketika Saul jatuh dalam dosa, kita mengatakan Roh Allah undur dari Saul. Contoh keduanya siapa? Daud. Dalam perjanjian lama ketika Daud berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria, Alkitab katakan Roh Allah mundur dari Daud. Makanya dalam kitab Mazmur Daud berkata demikian, janganlah ambil rohmu daripadaku. Di dalam perjanjian baru ketika Yesus mati di kayu salib dan ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus tinggal dalam hidup orang percaya, katakan amin. Nah, tadi kita melihat dari keempat Injil tentang baptisan. Nah, tadi kita ingat ada salvation, water and spirit. Sama-sama bilang sama saya, salvation, water and spirit. Ya saudara, keselamatan, air, dan roh. Kita akan melihat ketiga ini di banyak ayat di Alkitab. Saya buktikan sama saudara bahwa ketiga hal ini menjadi super important dalam mengikut Yesus. Yang pertama, kita lihat firman Allah dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-37 dan ke-39. Fokus ke depan saudara. Karena it's really good. Sama seperti memberkati saya berdoa akan memberkati saudara. Tadi malam saya tadi cerita sama tim saya, cerita juga sama istri saya. Saya sempat memberontak sama Tuhan untuk gak khotbahin ini. Karena menjelimet sekali banyak ayat dan sebagainya. Tapi Roh Kudus bilang dalam hati saya, kamu tuh cuma tukang posnya. Bukan pesan yang kamu sampaikan, bukan surat yang kamu sampaikan. Kamu hanya mengantarkan suratnya. Pesan saya nggak penting, pendapat saya nggak penting, pola pikir saya nggak penting. Yang terpenting pesan dari Tuhan, pendapat dari Tuhan, firman dari Tuhan itu yang terpenting. Amin saudara. Dan saya percaya saudara pasti diberkati. Ayo dong tepuk tangan lebih dahsyat lagi dong. Kisah Rasul 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ayat 38, saudara bisa baca. 3, 2, 1, ya. Dibaptis dalam nama Yesus untuk, maka kamu akan menerima apa? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Apa bertobatlah? Salvation, keselamatan. Ayat selanjutnya apa saudara? Dikatakan, dan masing-masing hendaklah kamu memberi dirimu apa? Dibaptis. Dibaptis apa saudara? Water, air. Dan ayat selanjutnya tolong ditampilkan, untuk di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh. Karunia Roh Kudus itu apa? Spirit. 3 hal ini berulang-ulang kali di Alkitab. Kita akan baca beberapa ayat lagi. Biar saudara mengerti bahwa ada 3 baptisan yang semua orang percaya harus ngalamin. Ayat selanjutnya sama-sama kita baca. Saudara diberkati, amin. Kisah Rasul 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi apa? Percaya, dan sesudah apa? Dibaptis. Tadi percaya apa saudara? Salvation. Dibaptis apa? Water. Kita selanjutnya. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. 14 saudara. Ayat 15, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu apa? Stop sampai di situ. Mereka sudah percaya Yesus apa belum? Saudara salah benar nggak mempengaruhi keselamatan saudara. Mereka udah percaya Yesus apa belum? Sudah dibaptis belum? Tapi mereka sudah terima Roh Kudus belum? Belum.
Pak Pendeta, ini kan zaman sebelum Pentakosta. Baca Alkitab sudah, ini zaman setelah Pentakosta. Bisa jadi orang percaya Yesus, tapi tidak dipenuhi Roh Kudus. Bisa jadi hanya orang Kristen cuma sampai di baptisan yang pertama, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di baptisan yang kedua, air, tapi nggak sampai di baptisan yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat ayat selanjutnya, karena ini goalnya. Kita lihat ayatnya yang ke-16, ayat yang ke-16, sebab Roh Kudus di antara mereka, karena mereka hanya dalam nama, stop sampai di situ. Even though mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus belum memenuhi mereka. Kalau saya tanya sama jemaat di tempatnya, apakah sudah percaya kepada Yesus? Pasti semua jawabannya. Apakah saudara sudah pernah dibaptis? Pasti jawabannya. Tapi kalau saya tanya, apakah saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Belum tentu. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Biar sama-sama kita mengerti ayat 17. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Kemudian, lalu mereka apa? Menerima Roh. Ini peristiwa setelah Pentakosta. Mereka percaya kepada Yesus, dibaptis dalam nama Yesus, tetapi mereka belum dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Saudara diberkati, amin. Yuk kita lihat dalam firman Allah, Kisah Rasul 9, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baca pertama, saudara kedua demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Sama-sama bilang sama saya, murid. Berarti murid itu artinya sudah dekat sama Yesus apa tidak? Artinya mereka ngerti firman apa tidak? Artinya mereka berarti follower of Jesus. Amin. Kita lihat ayat yang kedua. Apa pertanyaan Paulus kepada pengikut Yesus? Ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. Tiberias Gadinias. 3, 2, ya. Ketika kamu menjadi sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Padahal mereka follower of Jesus. Padahal mereka murid-murid Yesus. Kalau kita lihat ayat ketiga, ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca ayat yang ketiga. Lalu kata Paulus kepada mereka, jawab mereka dengan baptisan. Ayat yang keempat kata Paulus, baptisan Yohanes adalah orang yang telah, dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus, yang datang kemudian daripadanya yaitu, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yang keenam, sama-sama kita baca, kasih keras suaramu, dan turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kalau saudara lihat di ayat yang keempat, maka bahwa mereka harus percaya kepada dia. Percaya, salvation. Kalau kita lihat lagi ayat selanjutnya, dikatakan memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus apa? Water. Ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus, Spirit. Bayangkan penulis setengah dari kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus, bertanya kepada para murid-murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Pertanyaan ini menjadi jawaban bagi setiap kita, bahwa bisa jadi sangat mungkin bahwa seseorang menjadi percaya tanpa menerima kepenuhan Roh Kudus. Bisa jadi seseorang mengikut Yesus, sudah dibaptis selam, tapi tidak menerima baptisan Roh Kudus. Yang ngerti sampai di sini bilang amin dulu. Baptisan yang pertama, salvation, adalah baptisan di mana kita menjadi body of Christ. Kita mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, kita menjadi anggota dari tubuh Kristus. Katakan amin. Baptisan yang kedua adalah baptisan selam, adalah sebuah wujud pertobatan, komitmen. Manusia lama kita mati bersama dengan Yesus, manusia baru kita bangkit bersama dengan. Baptisan yang ketiga, Spirit, adalah Roh Kudus turun memenuhi saudara dan saya. Kita lihat sebuah ayat lagi, biar saudara bisa lebih mengerti lagi. 1 Yohanes 5, ayatnya yang ke-7,
dan ke-8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan ketiganya adalah apa? Bapa, Firman. Firman adalah gambaran dari Yesus. Dalam kitab Yohanes dikatakan pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan, dan Allah itu, dan Firman itu adalah Allah itu. Jadi Firman itu adalah gambaran dari Yesus. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Kita lihat lagi di ayat yang ke-8. Tadi kesaksian di surga. Sekarang kita lihat apa kesaksian di bumi. Ayatnya yang ke-8. 3, 2, 1, ya. Dan ketiganya adalah apa? Darah adalah gambaran dari pengorbanan. Semua orang harus diselamatkan. Sebelum orang diselamatkan harus ada darah tercurah. Jadi kalau dari kita baca tadi, darah adalah bicara pengorbanan atau salvation. Darah adalah salvation. Air adalah apa? Water. Dan roh adalah apa? Spirit. Alkitab bilang, nanti di surga, ada 3 yang menjadi saksi buat saudara dan saya. Yang pertama, darah itu, salvation, akan bersaksi bahwa orang ini sudah percaya kepada Yesus. Yang kedua adalah air, baptisan selam. Bahwa orang ini sudah dibaptis mengikut Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Roh, Spirit. Roh Kudus akan bersaksi bahwa saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bilang amin dulu. Kita lihat lagi satu ayat terakhir. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Kalau kita bicara mengenai Musa, Musa adalah gambaran dari Yesus di perjanjian lama. Bilang amin dulu. Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita lihat ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Aku mau supaya kamu, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah apa? Melintasi laut. Ayat yang kedua sama-sama kita baca. Untuk mereka semua telah dibaptis dalam apa? Awan, dan dalam apa? Laut. Kita tahu bahwa laut gambaran dari apa? Air. Awan gambaran dari apa? Spirit. Dari roh. Dan pengikut Musa gambaran dari apa? Salvation. Yesus. Apa goal dari khotbah ini? Sederhana. Apakah sudah percaya kepada Yesus? Apakah sudah dibaptis? Apakah saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Kalau belum, habis ini kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Jangan takut, jangan malu. Kita akan minta the presence of God, the Holy Ghost, the Holy Spirit turun memenuhi kita. Satu gambar terakhir, dan ini berkati saya. Ini adalah gambar tabernakel zaman Musa. Ini adalah gambar tabernakel zaman Musa. Kalau saudara lihat di paling ujung itu, saudara di paling ujung sini, adalah the most holy. Saudara lihat tulisannya? The most holy adalah tempat di mana Allah yang Maha Kudus itu berdiam. Di situ. Amin. The most holy. Di samping ruangan the most holy, ada ruangan apa? Sekolah minggu. Itu harusnya lucu, tapi nggak lucu ya. Ya namanya usaha. The most holy, ruangan Maha Kudus, sampingnya ruangan kudus. Amin. Di samping ruangan kudus, depannya adalah pelataran. Halaman. Kalau saudara bisa lihat, saudara, kalau saya izin gambarkan sama saudara, mungkin gambar saya lebih baik. Walaupun saya nggak yakin. Ini ada ruangan. Di sini adalah ruangan Maha Kudus. Tempat Yesus ada. Bilang amin dulu. Di sini adalah ruangan
Kudus. Di sini adalah pelataran. Pelataran. Tampilkan gambarnya. Di pelataran, di sini ada pintu masuk. Cuman satu pintu masuknya. Ini adalah gambaran, di pintu masuk ini adalah gambaran cuman satu. Kenapa? Karena hanya Yesus the only way. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Bilang amin. Dan setelah pintu masuk, tadi kita sebut ada apa? 3 baptisan, salvation, water and spirit. Keselamatan, air dan roh. Di tempat pertama, orang kalau baru datang masuk ke bait Allah, masuk ke tabernakel, mereka akan ketemu di sini kotak besar namanya the altar of burnt offering. Tempat penebus dosa. Orang kalau buat dosa, dia akan bawa korban penebus dosa. Kalau dosanya kecil, merpati atau tukukur. Kalau dosanya besar, domba. Kalau dosanya besar banget, dinosaurus. Wow. Badannya besar, kakinya pendek. Di sini ada burnt offering. Tampilkan gambarnya. Ini contohnya burnt offering. Posisinya di bagian pertama. Ada gambar posisinya di bagian pertama di sini. Posisinya. Kan bagusan gambar saya pada gambar di situ kan? Burnt offering. Setelah mereka mempersembahkan korban bakaran, mereka masuk slide sebelumnya. Mereka akan masuk di sini bagian kedua. Ini kotak. Kenapa kotaknya miring? Terserah gua. Di sini ada yang namanya mezbah pembasuhan. Setelah mereka membayar korban penebus dosa, setelah mereka mengakui dosa mereka, mereka akan masuk ke dalam, tampilkan gambarnya. Di tempat itu. Mereka akan masuk kepada meja pembasuhan. Gambarnya tolong dimunculkan. Ini meja pembasuhan. Kalau sahabat kita nyebutnya wudhu. Jangan pura-pura gak ketawa lah. Jangan ditahan-tahan, saya tahu kan. Wudhu. Jadi setelah mereka persembahkan korban bakaran, mereka membersihkan diri, meja pembasuhan. Dan setelah di meja pembasuhan, mereka masuk di sini. Ruangan kudus. Ada apa di ruangan kudus? Tampilkan gambarnya yang putih itu. Di ruangan kudus ada menorah dan ada minyak. Apa maksudnya? Para imam harus mengurapi dirinya. Ini imam. Gak mirip ya? Saya kasih mata 2. Saya kasih kumis di sini. Imam harus mengurapi dirinya. Ini pengurapan turun. Gambaran dari apa imam? Pengurapan gambaran dari apa? Spirit. Roh. Salvation. Water. Spirit. Salvation, water, spirit. Kalau orang nonton di YouTube baru sampai di bagian ini bingung mereka, kok juga singkat ya? Apa yang terjadi kalau ada orang datang, dia cuma sampai ke offering, dan skip meja pembasuhan, dan skip pengurapan dengan minyak, gambaran Roh Kudus, dan langsung masuk ke ruangan Maha Kudus. Die. Mati. Apa yang akan terjadi kalau mereka masuk ke offering, masuk ke meja pembasuhan, tapi nggak sempat diurapi. Dan langsung masuk ke ruangan Maha Kudus. Die. Mati. Tadi kita udah mengerti ya, ada 3 baptisan yang harus semua orang Kristen miliki. Salvation, water and spirit. Inti dari khotbah ini sederhana. Di hari Pentakosta. Ingat ketika Yesus bangkit dari maut, dari kematian. Dia menjumpai murid-murid Yesus. Kenapa murid-murid disuruh gak boleh pergi dari Yerusalem? Kenapa?
Kenapa Yesus bilang sama murid-murid, jangan pergi dari Yerusalem sampai janji dari Bapa itu digenapi. Karena Roh Kudus belum turun atas mereka. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus bilang sama murid-muridnya, terimalah Roh Kudus, kata Yesus. Lalu Alkitab bilang, Yesus menghembusi mereka. Amin. Apakah saudara percaya kepada Yesus? Apakah saudara sudah dibaptis? Apakah saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Kalau belum, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Di hari Pentakosta ini, kita minta Roh Kudus turun atas saudara dan saya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Sambil angkat tanganmu gading hias. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyakmu. Dimanapun kau berdiri, angkat tanganmu, katakan penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadiratmu. Minta Tuhan urapi saudara, urapiku dengan minyak. Mari lebih sungguh lagi sambil angkat tanganmu dua-dua, jemaat Tuhan penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyakku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak. Mari sambil angkat tanganmu di hari Pentakosta ini. Penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadiratmu. Amin. Angkat tanganmu, buka hatimu untuk Roh Kudus turun atas saudara dan saya. Urapiku dengan minyakku. Mari sambil angkat tanganmu, kepunyaan Kristus. Penuhiku dengan di dalam malas sikil alam malas syaka Roh Kudus.
Kudus turun. Urapiku dengan minyak kudus, dengan rindu, dengan haus, dengan rendah hati kepunyaan Kristus. Angkat tanganmu, bilang penuhiku, penuh. Tutup matamu, fokus sama Yesus. Di hari Pentakosta ini, anak-anak muda bangkit, haus lapar sama Roh Kudus. Pak, angkat tanganmu. Pak, Bu, angkat tanganmu. Jemaat Tuhan streaming, kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lebih lagi, penuhiku Tuhan, penuhiku Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. Haleluya. Buka hatimu, rendahkan diri. Rasa haus dan lapar, angkat tanganmu. Peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng atas, kuasa yang seperti angin, Roh Kudus yang memasuki para murid-murid, kuasa yang sama turun ke tempat ini, di gereja di Medan Rias, lantai 4, lantai 3, lantai 2, bahkan jemaat yang menyaksikan secara streaming. Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus turun. Rohnya yang kudus atas saudara dan saya. Baptisan Roh Kudus turun atas setiap pribadi di tempat ini. Anak-anak muda bangkit, angkat tanganmu dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terus sembah Dia, terus kiralah malas, kiralah bergerak Roh Kudus, terus yes, haus dan lapar turun. Haleluya. Berbahasa-bahasa yang baru. Roh yang menjamah murid-murid 2000 tahun yang lalu di loteng atas turun ke tempat ini. Allah Roh Kudus mengambil rasa pahit, rasa luka, kekecewaan, benci, dosa yang menghalangi kita, diambil oleh Roh Kudus pada hari ini. Sakit penyakit diambil oleh Roh Kudus, digantikan dengan yang terbaik dari surga. Angkat tanganmu, tutup matamu, gak usah lihat kiri kananmu. Para pemungin pujian, MC, singer, barisan choir, worship God. Jangan berdiam diri, angkat tanganmu, Roh Kudus penuhi aku. Baptis aku dengan Roh yang kudus.
Terus sembah Dia. Terus sembah Dia. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir, mengalir. Mengalir, 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 mengalir. Bahasa-bahasa yang baru. Manifestasi Roh Kudus turun. Penuh. Sakit penyakit diangkat di tempat ini. Ganti dengan kesembuhan. Rasa pahit diangkat di tempat ini. Ganti dengan damai sejahtera dari surga. Haleluya Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Dengan imanmu katakan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Urapiku, urapiku dengan angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi dengan rasa wujud syukur yang penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan mari masing-masing pegang kepalamu, bilang urapiku Tuhan, urapiku, urapiku. Mari lebih lagi, semua jemaat dimanapun kau berada, penuhiku Tuhan, penuhiku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu merasakan bahwa hadirat-Mu sungguh nyata bagi setiap kami di siang hari ini Bapa. Bahwa urapan-Mu, Roh-Mu telah tercurah bagi setiap kami di hari Pentakosta ini. Satupun tidak ada Tuhan Yesus yang tidak merasakan akan urapan-Mu Tuhan Yesus. Satupun tidak ada yang terlewati di siang hari ini. Setiap kami Bapa, kami merasakan bahwa Roh Kudus-Mu hadir, tercurah, urapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur atas anak-Mu yang Kau kasih, Tuhan, yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Perintah Gideon Simanjuntak Tuhan Yesus, yang telah menjadi perpanjangan lidah bibir-Mu Tuhan Yesus, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terus Kau pakai dia Tuhan, dalam pelayanannya Bapa, terus semakin Kau angkat naik, semakin banyak tanda mujizat bersama dengan tim Tuhan dalam pelayanannya Bapa. Bahkan semakin banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus berkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, anak istri diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Dan di siang hari ini, sebagai rasa syukur kami Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk di siang hari memberi yang terbaik dalam persembahan kami Tuhan Yesus. Kami doa, dari setiap persembahan yang kami berikan Tuhan Yesus, setiap rupiahnya dapat memberkati akan pelayanan Gereja Tiberias Indonesia. Gereja Tiberias Indonesia semakin dipakai dahsyat, terus membuka cabang-cabang pelayanan yang baru, terus menjangkau banyak jiwa. Semakin banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap tangan-tangan yang memberikan, mereka diberkati Tuhan berlipat kali ganda, puluhan, ratusan, jutaan kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun mereka kerjakan akan berhasil. Mereka dijadikan kepala, toko dagangan bisnis studi mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Dan setelah kami memberi yang terbaik, kami siapkan hati kami untuk menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami di sore hari ini untuk memberi yang terbaik dan menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.